94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini Senin 13 Juni 2022. Khususnya di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender hari ini ya, yang akan mengangkat topik terkait perlindungan korban dan terobosan hukum dalam UU TPKS. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Rosmiati Sain selaku Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu ya beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rosmiati Sain. Halo, selamat siang. Sehat ini ya Bu Rosmiati ya? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan akhirnya kita kembali berjumpa di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender saat ini. Nah, topik kita pagi hari ini menjelang siang ini Bu menarik ya, terkait UU TPKS. Mungkin kita akan awali dulu dengan berbicara terlebih dahulu tentang Undang-Undang TPKS, apa saja poin-poin penting yang ada di dalamnya, di dalam Undang-Undang TPKS ini. Silakan Ibu Rosmiati Sain. Iya, berbicara tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentunya banyak hal atau banyak terobosan yang diakomodir di dalamnya. Pertama dari segi tindak pidananya itu kan ada 9. Ada 9. Sebentar ya, saya ini dulu karena ada 9 ya terobosan terbarunya ya dalam Undang-Undang TPKS ini, Bu Rosmiati Sain. Iya, itu kan ada 9 jenis kekerasan yang diakomodir di dalamnya, dan tentunya juga banyak terobosan. Tentunya juga banyak terobosan yang terobosan hukum dan pemulihan ya yang ada di dalam undang-undang tersebut, sehingga ini menjadi satu kemajuan tentunya yang yang ada di dalam kebijakan tersebut. Nah, terobosan hukum yang ada di dalam kebijakan tersebut tentunya mulai dari barang bukti menjadi alat bukti, kemudian ada juga diakomodir restitusi, kemudian juga ada ketentuan hak korban dan keluarga korban, kemudian lembaga penyedia layanan, kemudian terobosan pemulihan, termasuk juga ada bantuan untuk korban yang mengalami kekerasan, dan tentunya itu untuk pemulihan mereka. Nah, ini semua nantinya akan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi memang ada banyak hal-hal baru ini ya dari sebelum disahkannya Undang-Undang TPKS ini dengan sebelum-sebelumnya ya, Ibu Rosmiati Sain. Iya, betul. Nah, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kan salah satu yang sudah disebutkan juga tadi oleh Ibu Rosmiati Sain adalah mengatur mengenai pencegahan ini, Ibu. Seperti apa sebenarnya bentuk pencegahan yang dimaksud? Iya, sebenarnya kalau kita bicara pencegahan ya, memang itu sudah diatur juga di dalamnya. Karena apa? Kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi, itu banyak sekali menemui kendala dan tantangan dalam penanganan, sehingga sementara kasus kekerasan seksual itu kan dari tahun ke tahun itu betul-betul melaju, betul-betul tinggi, dan harus segera diatasi. Cara mengatasinya melalui upaya pencegahan. Nah, pencegahan di sini dilakukan dengan istilahnya memperbanyak literasi sebagai bahan edukasi, kemudian kita semua melakukan sosialisasi. Tentunya sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi dampak kekerasan
seksual, baik yang terjadi di rumah, di lingkungan, di sekolah-sekolah, di kampus terutama juga maupun di tempat kerja. Karena kalau kita lihat situasi saat ini tidak ada tempat yang aman untuk Betul. untuk perempuan dan anak. Kalau kita lihat ya di dalam rumah saja tempat yang aman untuk berlindung, toh juga terjadi KDRT, toh juga terjadi kekerasan seksual pada Padahal anak kalau dan dipikir semua rumah itu tuanya. adalah tempat-tempat kita yang dikategorikan aman untuk perempuan dan juga anak ya. Iya, rumah itu kan sebenarnya tempat yang aman untuk berlindung. Kampus dan sekolah itu kan tempat menimba ilmu, belajar, dan tentunya itu harus aman, ramah diakses oleh perempuan dan anak. Kemudian ternyata kalau dilihat situasinya hingga saat ini, ternyata di kampus itu juga banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap mahasiswa, kemudian baik itu yang dilakukan oleh dosen, oleh temannya sendiri, ataupun dilakukan oleh orang lain. Gitu. Jadi apakah saat ini sudah banyak juga ini Ibu Rosmiati Sain laporan-laporan dari kasus-kasus yang sudah masuk di LBH Apik ini? Iya, banyak sekali laporan pengaduan ya, kasus yang masuk terkait dengan kasus kekerasan seksual. Nah, sehingga kita ini memang bagaimana melakukan upaya-upaya penanganan yang maksimal dan komprehensif. Apalagi kalau misalnya bicara soal kekerasan seksual, pasti kita akan menggunakan Undang-Undang TPKS yang sudah ada. Dan kemudian kalau misalnya kasusnya seperti perkosaan atau yang lainnya yang sudah diatur di dalam undang-undang lain sebelum undang-undang ini, itu juga nanti akan dipasangkan undang-undang TPKS juga bersama dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Memang harus maksimal karena di dalam undang-undang TPKS itu kan bukan hanya penanganan secara hukum, tetapi juga penanganan dari sisi psikososialnya itu juga penting mendapat perhatian. Karena kalau kita bicara kekerasan seksual itu kan kebutuhan utama dari korban itu kan ada 3 sebenarnya, layanan medis, layanan hukum, dan layanan psikososial. Itu yang penting untuk dipahami, sehingga di dalam undang-undang ini betul-betul undang-undang TPKS sebenarnya itu adalah undang-undang betul-betul perlindungan terhadap korban. Nah, makanya sebagai bentuk karena di dalam undang-undang itu kan diakomodir juga pencegahan. Nah, penting memang membangun kerjasama dan kolaborasi bersama dengan pemerintah, pihak swasta, pihak sekolah, semua ya, untuk melakukan mengkampanyekan penghentian kekerasan itu, termasuk juga pelibatan media seperti saat ini dengan RRI misalnya. RRI mengkampanyekan tidak ada kekerasan di kampus, tidak ada kekerasan di rumah, dan tidak ada kekerasan misalnya di tempat kerja atau di sekolah. Nah, kita pelibatan media baik itu cetak, elektronik maupun media online untuk terus berkampanye melawan kekerasan seksual yang marak hingga saat ini. Jadi memang banyak hal yang harus dilakukan oleh semua pihak ya. Ibarat kata lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi kalau memang diusahakan tidak terjadi kekerasan seksual kepada perempuan, ini yang harus paling ditekankan ya, Ibu Rosmiati Sain. Nah, kita kembali berbicara seputar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau tadi kita sudah bicara soal pencegahannya. Nah, ada juga di dalamnya ini Ibu Rosmiati Sain menyangkut tentang pemenuhan hak korban. Nah, hak apa saja ini yang dimaksudkan ini, Ibu Rosmiati? Jadi kalau misalnya kita bicara hak korban ya, itu kan sebenarnya terkait dengan hak perlindungan terhadap korban, karena korban itu kan tadi kebutuhannya adalah butuh pendamping, butuh pendamping, layanan pendampingan, kemudian layanan kesehatan, layanan psikososial, kemudian perlindungan untuk ini juga saksi dan korban. Saksi dan korban itu kan kadang juga ada saksi atau kadang juga korban itu ada intimidasi dari pihak pelaku misalnya, tentunya
ini juga harus dijamin keamanannya, dijamin perlindungannya seperti itu. Kemudian korban juga kadang kalau misalnya dia merasa terintimidasi di tempat semula, misalnya di tempat kosnya kah atau di mana, itu harus ada shelter ya, rumah aman yang bisa diakses. Jadi kalau kita bicara soal apa sih kebutuhannya korban, saya kira banyak hal, termasuk juga dengan tadi ada restitusi, kompensasi yang penting untuk diakses. Karena kalau misalnya orang mengalami kekerasan seksual, korban akan mengalami kerugian baik materi maupun non materi. Non materi di sini jadi tentunya kalau misalnya kita mau bicara pemulihan, Hak-hak kompensasi korban. itu kompensasi itu kan diarahkan nantinya untuk pemulihan, untuk pemulihan. Jadi banyak korban juga yang mengalami banyak kerugian, termasuk juga baik itu pada saat terjadi kekerasan seksual atau sebelumnya atau pasca, misalnya menunggu proses hukum itu banyak yang dia tidak bisa kerjakan. Ini juga membutuhkan membutuhkan kompensasi terhadap ganti rugi terhadap apa yang diderita atau yang dialami oleh korban, sehingga di dalam Undang-Undang TPKS itu ada terobosan baru berkaitan dengan berkaitan dengan istilahnya itu ada dana bantuan bagi korban atau victim trust fund, tentunya itu diperuntukkan untuk korban seperti itu. Dana bantuan bagi korban. Iya, karena begini, kalau misalnya kita bicara bantuan untuk korban, kan kadang pelaku di sini kan ada beberapa pelaku juga itu adalah orang miskin atau orang yang ke bawah sehingga tidak bisa mengganti kerugian. Lantas bagaimana jika seperti itu, Ibu Rosmiati Sain? Iya betul. Nah sehingga ini menjadi bahan perbincangan pada saat sebelum pengesahan undang-undang ini. Ternyata ada kebutuhan untuk mengakomodir itu. Jadi itu akan diserahkan ke pemerintah. Jadi kalau misalnya pelaku memiliki harta kekayaan misalnya, jadi itu nanti harta kekayaannya akan disita. Jika tidak mencukupi misalnya biaya untuk pemberian restitusi atau ganti rugi, maka negara yang akan memberikan kompensasi atau sejumlah restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, untuk restitusi dari negara ini kan itu yang disebut sebagai dana bantuan korban. Nah, ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari donor atau filantropi, dari masyarakat, dari individu, dari lingkungan, dari perusahaan, atau dari sumber-sumber yang tidak mengikat. Nah, kalau dana ini penerimaan bukan pajak istilahnya ya. Tapi ada satu hal lagi terkait dengan istilahnya kalau untuk dana bantuan korban ini semua tata cara peruntukannya nanti akan akan diatur lebih jelas melalui peraturan pemerintah. Nah, ini kan belum bisa diberlakukan karena peraturan RPP-nya ya, peraturan pemerintah itu kan masih sementara digodok, dibahas, dan setelah itu nanti akan diberlakukan berdasarkan petunjuk teknis atau peraturan pemerintah yang ada. Jadi intinya Ibu Rosmiati Sain ini salah satu terobosan baru dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS adalah nantinya ini akan ada dana bantuan khusus bagi pelaku yang dikategorikan ini kurang mampu, maka ada dana-dana dari pemerintah seperti itu. Tetapi kalau pelaku ini orang yang berada lah, boleh dikatakan seperti begitu, jadi hartanya ini disita untuk diberikan dananya kepada para korban, seperti itu ya Ibu Rosmiati. Sesuai putusan pengadilan.
Mhm. Nah, kita ini tadi sempat juga Ibu Rosmiati Sain berbicara seputar intimidasi terhadap korban. Ini yang paling sering dirasakan oleh korban ketika mengalami pelecehan seksual ataupun juga kekerasan seksual. Bagaimana peran LBH Apik di dalamnya dalam melihat situasi seperti ini terkait intimidasi terhadap korban, Ibu Rosmiati Sain? Iya. Yang pasti dilakukan LBH Apik itu adalah penguatan terhadap korban. Penguatan. Karena ya penguatan terhadap korban, banyak sekali korban yang tidak berani untuk melapor. Betul. Karena tidak berani untuk melapor, tidak berani untuk mengadu karena apa? Ada intimidasi atau kecaman dari pihak pelaku misalnya, pihak pelaku dan ataupun keluarganya atau dari pihak lain seperti itu. Nah, sehingga ketika misalnya sampai pengaduannya keluar atau sampai ke LBH Apik, itu yang pertama dilakukan adalah menguatkan dulu korban. Karena kalau tidak kuat pasti dia akan menerima apa adanya begitu ya. Iya, pasti dia akan mundur lagi. Yang paling fatal itu memaafkan pelaku, yang paling itu banyak sekali, sehingga banyak hal yang harus dilakukan untuk korban. Kadang juga korban tidak mau berbicara, susah speak up. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai terbuka, sudah mulai bicara, barulah kita mulai menggali informasi itu. Kita juga tidak bisa memaksa karena namanya korban, banyak banyak sekali hal-hal yang mereka rasakan dari situasi kekerasan yang dia alami. Lebih ke kondisi psikologisnya juga ya. Ya, jadi menguatkan korban, kemudian kalau mau melangkah untuk melapor ke pihak yang berwajib atau kemanapun, lapor itu harus didampingi oleh pendamping. Siapapun itu, bisa pendamping hukum, bisa juga pendamping psikososial. Dan ini dikawal sampai selesai itu ya kasusnya? Ya, itu akan dikawal sampai selesai. Nah, ini kita sudah bahas tadi terkait intimidasi, di mana LBH Apik ini selalu memberikan penguatan dan melakukan pendampingan terhadap korban. Namun tidak bisa dipungkiri juga ini Ibu Rosmiati Sain adanya situasi psikososial yang tadi Ibu Rosmiati Sain sebutkan. Nah, ini yang penting juga ini, karena mungkin ketika seorang wanita, seorang perempuan mengalami tindak kekerasan seksual, pastinya ada rasa malu dan tidak ingin bergabung lagi di lingkungan sosialnya seperti itu. Lebih dikatakan lebih menutup diri. Bagaimana ini pihak LBH Apik melihat kondisi seperti ini? Nah, itu sebenarnya dampak ya yang dialami oleh korban. Kenapa korban harus didampingi, harus dikuatkan? Karena tadi sudah disampaikan bahwa dampak yang dialami oleh korban itu salah satunya adalah tidak mau lagi bergaul, menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian dia merasa cemas, kemudian malah ada yang depresi, malah ada yang rendah diri, malah ada yang kalau sudah mulai tertutup, tidak biasa lagi melihat masalah persoalan atau masalah itu dan dengan baik dan solusinya bagaimana, pasti dia nanti akan mengakhiri masalahnya atau biasa istilahnya bunuh diri kah atau apa. Nah, ini yang kita takutkan karena banyak ada beberapa kasus sebelumnya misalnya mahasiswa gantung diri atau apalah kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita tidak inginkan, atau kayak kemarin itu mahasiswa kan saya tidak tahu ya, kemarin ada orang melakukan aborsi dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi, sehingga memang harus kita betul-betul pendekatan persuasif terhadap korban, merangkul korban, kemudian melakukan penguatan. Kita tidak bisa meninggalkan korban, dan yang pasti korban jangan sendirian, karena dia butuh teman untuk bercerita, kadang juga dia butuh sendiri, kadang juga dia butuh, karena banyak kebutuhannya korban, sehingga kita juga harus memahami situasi itu. Nah, terlanjur ini Ibu Rosmiati sempat singgung tadi ini seputar ini juga salah satu boleh dikategorikan korban ya Ibu Rosmiati Sain untuk kasus aborsi beberapa janin seperti itu. Nah, apakah bagaimana sebenarnya ini pendampingan yang seharusnya diberikan ke si wanita, karena kan pasti ada intimidasi juga di dalamnya ya dari boleh dikatakan pelaku yang juga ketika itu masih dalam kategori pacar korban.
ada kan pasti intimidasi sehingga perempuan akhirnya ingin melakukan seperti itu. Bagaimana sebaiknya proses pendampingannya ini, Ibu Rosmiati Sain, ketika Anda melihat situasi Iya, seperti ini? iya sebenarnya yang ya pelaku aborsi itu sebenarnya juga adalah korban, Ya, sehingga LBH Apik juga itu siap untuk mendampingi siap. mendampingi perempuan tersebut yang Wanita. melakukan aborsi karena sebenarnya ada situasi kenapa dia Melakukan hal tega tersebut. ya, tega membunuh janinnya atau dia melakukan aborsi misalnya. Aborsi yang dilakukan misalnya apakah itu sehat dan tidak sehat. Iya. Nah, itu yang harus didampingi oleh LBH Apik. Karena ini adalah perempuan berhadapan hukum. Nah, perempuan berhadapan hukum itu bisa jadi dia awalnya korban, kemudian berakhir dengan dia kayak tadi itu dampak kekerasan seksual itu kan bisa jadi berakhir dengan bunuh diri, bisa Ya. jadi berakhir dengan membunuh janinnya kalau dia misalnya hamil dan banyak hal yang bisa terjadi pada dirinya sehingga LBH Apik itu bisa tampil dengan betul-betul melihat situasi perempuan pada saat itu. Oke lah mungkin karena dia misalnya berpacaran atau seperti apa, tetapi memang pada saat itu pasti ada tekanan-tekanan psikologis yang Betul. dialami oleh korban, oleh perempuan. Ya mungkin saja dia dijanji misalnya untuk dinikahi atau misalnya ada iming-iming lain yang Ya. dia ini sehingga dia lakukan misalnya berulang-ulang. Kalau misalnya berulang, itulah situasinya yang terjadi. Nah, pasti ada tekanan psikologis yang terjadi pada korban sehingga ya oke, dia melakukan memang perbuatan pidana, perbuatan yang betul-betul seharusnya tidak dilakukan, Betul. tetapi itulah dampak kekerasan seksual yang terjadi selama ini sehingga ketika ada situasi seperti itu memang harus pendekatan yang maksimal sebelum misalnya terjadi situasi itu. Karena ada di sini ada yang abai misalnya ya, ada yang luput dari perhatian misalnya. Ya, saya tidak tahu apakah ini korban juga orang yang tertutup atau seperti apa dan dari pihak keluarganya juga seperti apa. Ini juga sebenarnya penting sekali di asesmen. Kenapa sampai perempuan ini bisa melakukan hal secara berulang, sehingga ada situasi yang betul-betul kita harus mendampingi. Karena kalau kita bicara korban menjadi pelaku, di dalamnya bisa jadi ada unsur-unsur kriminalisasi atau bisa jadi dia menjadi pelaku pada saat itu. Kami juga pernah menangani korban kekerasan seksual, kemudian dia membunuh pelakunya. Nah, ini juga salah satu dampak dari kekerasan seksual sehingga ketika misalnya kita bicara soal aborsi memang tidak dibenarkan, siapapun tidak membenarkan itu, baik dari sisi sosial, hukum maupun agama itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau misalnya ada yang melakukan itu karena misalnya dia diperkosa atau misalnya karena persoalan kesehatan atau penyakit yang dialaminya itu kan itu diperkenankan, tetapi ada tata cara yang harus diikuti seperti itu. Nah, terkait kalau misalnya dia melakukan aborsi seperti ini, maka dikategorikan bahwa korban ini masuk kategorinya sebagai perempuan yang berhadapan hukum yang juga harus didampingi karena ada hal-hal pasti yang dia alami sebelumnya seperti itu. Nah, makanya saya sempat mengatakan bahwa tidak adil ini kalau yang ditangkap itu hanya perempuannya, tapi laki-lakinya belum ditangkap, tapi kemarin sudah laki-lakinya juga sudah ditangkap. Nah, silakan pihak kepolisian untuk memproses secara maksimal. Dan tentunya untuk pihak perempuan kalau misalnya memang dia membutuhkan pendampingan dari misalnya pendampingan hukum, LBH Apik juga siap untuk mendampingi. Karena memang sangat penting ada pendampingan ya dalam proses seperti ini, karena seperti yang Ibu Rosmiati Sain tadi sebutkan, ada hal-hal yang mendorong si wanita ini melakukan tindak pidana sehingga awalnya dia dikategorikan korban karena melakukan pelecehan seksual, mungkin akhirnya dia menjadi pelaku.
Ibu Rosmiati. Setelah dia menjadi pelaku. Iya, tanda petik. Dalam tanda kutip ini ya. Ini yang terjadi pada korban. Nah, kalau kita mendengarkan atau membaca berita atau melihat situasi itu, memang semua pihak menyalahkan. Kenapa sih melakukan itu? Iya, kalau memang orang sadar dan berpikiran sehat kan tidak mungkin dilakukan. Tapi ini sudah ada situasi yang sudah pemikiran sudah tidak sehat, sudah tidak ini, karena ini dampak kekerasan. Sehingga itu terjadi. Kalau misalnya normal, istilahnya sehat, kan normal ya, dalam situasi yang tidak ada masalah, saya kira patut kita salahkan. Dan tidak akan mungkin juga terjadi aborsi kalau misalnya pasangannya suami istri, atau misalnya dia menghendaki adanya janin itu pasti dipertahankan. Kalau misalnya menghendaki ada anak, kan tidak mungkin dilakukan itu, kecuali misalnya kalau ada ibu yang tega membunuh anaknya. Nah, tetapi kalau misalnya situasi seperti ini, mungkin ada persoalan lah di balik itu, sehingga kita harus gali persoalan itu supaya kita betul-betul menemukan titik temu kenapa sih ini sampai terjadi seperti itu. Inilah kasus-kasus ya Ibu Rosmiati Sain yang korban ini sebagai perempuan berhadapan hukum. Iya. Inilah contoh kasus-kasus yang banyak sekali terjadi di kalangan perempuan akhirnya berhadapan dengan hukum, yang awalnya tadinya dia hanya korban tetapi akhirnya menjadi pelaku dan akhirnya berhadapan dengan hukum ya. Inilah sangat pentingnya keberadaan pendampingan terhadap korban dan juga pemberlakuan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, Ibu Rosmiati Sain, sebentar kita coba bahas kembali di kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender. Tetap bersama kami ya, Ibu Rosmiati Sain. Pendengar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Pengarus Utama Gender untuk edisi Senin 13 Juni 2022 yang akan masih membahas terkait perlindungan korban dan juga terobosan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sekian dari saya. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Batik. Ku tak bisa berhenti untuk mencarimu, walau kini yang ada kamu tak mau. Ku tak bisa berhenti untuk mencintaimu,
Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku. Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih. Wah, nggak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda semua yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pengarus Utama Gender edisi hari ini Senin 13 Juli 2022 dan masih membahas topik kita terkait perlindungan korban dan juga terobosan hukum dalam Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Masih bersama saya Arti Alfian yang menemani Anda dan juga masih bersama dengan narasumber kita ada Ibu Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan. Kita menyapa kembali Ibu Rosmiati Sain. Iya, Ibu Rosmiati Sain. Kita masih akan membahas ini pendengar dengan narasumber kita di kesempatan hari ini di Pengarus Utamaan Gender ya, terkait perlindungan korban dan juga terobosan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita menyapa kembali Direktur LBH Apik Sulsel, ada Ibu Rosmiati Sain. Ibu Rosmiati masih bersama kami? Iya, masih semangat ya mengedukasi masyarakat, khususnya para perempuan-perempuan di luar sana untuk paling tidak memiliki ketegasan dan bisa tidak takut melaporkan setiap pelecehan-pelecehan yang terjadi kepada dirinya ya, Ibu Rosmiati Sain. Baik, kita kembali bahas terkait Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tadi sudah dibahas banyak oleh Ibu Rosmiati Sain terkait pencegahannya, kemudian juga hak-hak apa saja yang ada di dalam UU TPKS untuk para korban. Dan Ibu Rosmiati, dalam tiap kasus kekerasan yang terjadi kan proses pemulihan ini Ibu terhadap korban adalah hal yang boleh dikatakan sangat penting. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada ada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma yang luar biasa, misalnya itu dari kami itu biasanya sudah ada psikolog yang yang kita temani bekerja sama. Kemudian kalau misalnya korban minta untuk misalnya ditangani langsung oleh pihak psikolog untuk pemulihannya, itu bisa langsung kita rujuk. Atau kalau misalnya, karena ini kan kalau misalnya proses pemulihan itu kan tidak langsung dilakukan, tetapi ada proses pemeriksaan di awal ya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya melewati proses hukum, biasanya itu kita memeriksakan dulu di awal untuk mengambil data-data dan informasi terkait apa sih kebutuhannya korban. Jadi apalagi kalau misalnya kebutuhan untuk proses hukum itu kan biasanya penting ada keterangan psikolog misalnya. Jadi selain visum et repertum itu juga kan penting juga ada surat keterangan dari psikolog misalnya yang sudah memeriksa korban. Misalnya korban ini mengalami trauma, mengalami kecemasan,
mengalami intimidasi dan banyak hal ya, tekanan psikologis lah seperti itu. Nah, kalau misalnya ya sementara proses hukum misalnya kemudian korban ini memang membutuhkan terapi yang panjang, misalnya harus ada pemulihan itu akan dilakukan secara bertahap misalnya. Jadi sentuhan psikolog itu akan dilakukan secara bertahap, secara kontinu supaya betul-betul korban ini bisa menjadi pulih. Tapi itu tidak cepat ya, tidak langsung pada saat itu atau dilakukan beberapa kali, tetapi minimal konseling itu akan dilakukan secara bertahap, misalnya tergantung tadi kebutuhannya, apakah akan dilakukan setiap minggu atau 2 kali sebulan, atau misalnya dalam seminggu itu 2 kali misalnya kalau memang sudah kayak parah seperti itu. Nah, ini tergantung kebutuhannya, karena nanti kalau misalkan dibawa ke psikolog nanti akan melihat, oh iya ini nanti akan dilakukan secara kontinu, misalnya setiap minggu atau setiap 3 bulan sekali, 2 atau 3 kali misalnya sebulan. Seperti itu. Jadi memang di sini Ibu Rosmiati proses pemulihan dianggap paling penting ya, karena bisa saja ketika kasus selesai ada dampak-dampak yang tidak diinginkan ini bisa terjadi. Iya betul, karena kalau misalnya tidak dilakukan pemulihan, ini kan bisa jadi akan berulang, bisa jadi akan menjadi korban berikutnya, atau bisa jadi menjadi pelaku. Nah, ini yang makanya proses pemulihan itu penting. Pemulihan itu kan bisa dilakukan oleh psikolog atau konselor yang ada. Jadi tidak harus psikolog, tetapi kalau psikolog itu kan ahli. Tapi ahli ini juga melatih konselor-konselor yang nantinya akan mengkonseling korban seperti itu. Karena kalau misalnya tidak dipulihkan, ada banyak dampak yang akan dialami oleh korban itu sendiri. Sehingga memang kita harus betul-betul mengenali dulu apa sih yang menjadi kebutuhan dari korban. Jangan sampai kita melakukan pemulihan terhadap korban sementara korban tidak butuh itu. Makanya itu juga penting ya. Jangan sampai kita yang proaktif untuk melakukan tindakan sementara kita tidak melakukan asesmen terhadap korban. Apa sih kebutuhannya mereka? Itu. Jadi intinya ketika kasus selesai, pendampingan ini juga tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Iya, tidak berhenti. Jadi intinya itu nanti bagaimana korban itu bisa lagi kembali berinteraksi dengan lingkungannya. Karena ada namanya pemulihan, ada namanya penyatuan dengan keluarga, ada reintegritas, reintegrasi. Reintegrasi itu penyatuan dengan keluarga, penyatuan dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya dia bersama lagi dengan keluarganya, kemudian keluarganya lagi marah-marah atau apa ya istilahnya, memberikan stigma kepada anaknya atau adiknya, itu kan lagi bisa muncul lagi trauma itu. Tapi makanya ada juga penguatan keluarga. Jadi memang kita ini kepo melakukan penguatan terhadap korban, melakukan juga penguatan terhadap keluarga. Tapi kepo demi kebaikan ya Ibu Rosmiati Sain ya. Ini namanya kepo plus, kepo and care. Kepo and care. Makanya jadi kalau misalnya kita karena ketakutannya nanti kalau disatukan dengan keluarga, lingkungan, nanti lingkungan lagi nanti ketika dia berinteraksi, tidak ada lagi yang mau temani misalnya karena apa? Ya ini dulu pernah diperkosa, ini dulu pernah mengalami ini dulu pernah aborsi dan sebagainya. Nah, stigma-stigma itu akan dihilangkan secara berangsur ya, supaya korban itu tidak lagi terpojok, memojokkan diri atau seperti apa. Nah, intinya pemulihan seperti itu. Jadi intinya kondisi lingkungan ini juga sangat mempengaruhi ya untuk pemulihan korban. Jadi undang-undang TPKS itu semua dipulihkan. Makanya namanya pemulihan dalam makna luas, pemulihan secara komprehensif, karena semua dipulihkan untuk kepentingan korban tentunya. Iya, Ibu Rosmiati Sain, yang menarik juga ini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tentang penanganan ini selama proses hukum. Adakah bedanya antara sebelum dan sesudah disahkannya UU TPKS ini, Ibu Rosmiati Sain? Anda melihatnya? Iya, pasti banyak perbedaannya ya. Karena undang-undang ini kan sebenarnya kalau bahasa hukumnya itu lex specialis.
undang-undang betul-betul berlaku secara spesifik ya, secara khusus untuk korban, untuk perlindungan korban. Nah, kita lihat kemarin ya, dulu kasus-kasus kekerasan seksual kan sebelumnya menggunakan KUHP. KUHP itu kan kalau pelecehan seksual tidak ada di dalam KUHP, yang ada itu hanya kayak perkosaan, tubuhan, kemudian persinahan, itu kan ada dalam KUHP, ada di dalam KUHP, aborsi, itu semua kan ada dalam KUHP. Tetapi ini belum memberikan perlindungan maksimal terhadap korban. Jadi kalau di dalam KUHP itu malah hak-hak tersangka yang dilindungi, kan seperti itu. Jadi dicarikan pengacara dan sebagainya. Nah, tetapi di undang-undang ini itu betul-betul pure untuk perlindungan korban, perlindungan korban. Dulu kalau misalnya korban kekerasan seksual itu diperiksa, melapor itu harus ada 2 saksi, kemudian 2 alat bukti yang cukup. Nah, kalau misalnya 1 saksi itu dianggap tidak, 1 saksi bukan saksi, kayak gitu bahasa hukumnya. Tapi kalau di undang-undang ini 1 saksi, dalam hal ini saksi korban, maksudnya korban yang mengalami, itu sudah dianggap cukup untuk menjeratkan pelaku ya, untuk menjerat pelaku mengatakan bahwa pelaku bersalah. Nah, ditambah 2 alat bukti yang cukup, gitu ya. Jadi tambahannya itu kan bisa jadi visum. Kalau tidak ada visum kan ada keterangan psikolog misalnya, atau ada keterangan lain. Jadi itu tambahannya. Nah, sekarang ya terobosan untuk alat bukti saat ini ya. Dulu kan itu alat buktinya itu sangat terbatas. Dulu itu sangat terbatas yang ada di dalam KUHP. Nah, sekarang itu kalau kita bicara alat bukti, sekarang barang bukti itu sudah bisa menjadi alat bukti. Nah, itu satu. Nah, kemudian untuk saat ini ya. Kemudian yang kedua, dulu itu barang bukti ya barang bukti. Nah, sekarang apa yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu juga sudah bisa dijadikan alat bukti. Nah, sekarang alat bukti berupa informasi elektronik. Jadi selain kemarin alat bukti yang ada di dalam undang-undang sebelumnya itu berlaku, kemudian ditambah lagi alat bukti berupa informasi elektronik, dokumen elektronik. Sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Kemudian barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana itu sudah dianggap bisa dianggap sebagai alat bukti. Kemudian alat bukti keterangan saksi, hasil pemeriksaan terhadap saksi, melalui perekaman elektronik, itu semua bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian surat keterangan psikologi klinis, psikiater juga kalau misalnya ada masalah kejiwaan, kemudian dokter spesialis dokter jiwa ya, kesehatan jiwa. Nah, ini juga penting. Karena biasa kan ada yang sudah tidak bisa tidur, berarti butuh sentuhan obat. Itu sudah ranahnya dokter, bukan lagi psikolog. Kemudian ada rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, hasil pemeriksaan rekening bank. Jadi semua itu sudah menjadi terobosan di dalam undang-undang yang baru, sehingga memang banyak perbedaan karena undang-undang ini memang sifatnya memberikan perlindungan khusus terhadap korban. Gitu. Jadi boleh dikatakan ini Ibu Rosmiati Sain banyak sekali terobosan-terobosan baru dari UU TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yang boleh dikatakan sangat membantu ini para perempuan dalam perlindungannya perempuan ketika berhadapan dengan hukum ya, Ibu Rosmiati Sain. Iya, ini lagi sebagai tambahan ya. Ketika misalnya ada korban yang melapor, nah itu 1 kali 24 jam langsung itu, diproses. Kepolisian itu harus langsung memberikan perlindungan kepada korban, gitu ya. Jadi memang ini sama dengan berlakunya Undang-Undang PKDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, kemudian perlindungan sementara itu sudah diberikan. Kemudian ada kewenangan dari pihak kepolisian untuk membatasi ruang gerak pelaku, membatasi gerak pelaku. Dulu kan tidak,
sekarang seperti itu. Tujuannya adalah untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun misalnya pembatasan hak tertentu dari pelaku. Kan biasa begini, tiba-tiba korban bertemu lagi dengan pelaku karena ada intimidasi, pelaku memanggil korban. Tiba-tiba korban lagi memaafkan pelaku karena dia ada tekanan, intimidasi dan sebagainya. Nah, disinilah dalam waktu 1x24 jam ini pihak kepolisian juga punya kewajiban untuk mengajukan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang betul-betul menjadi terobosan di dalam undang-undang ini. Gitu. Perlindungan terhadap perempuan ini yang patut digarisbawahi ya dalam terobosan baru Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Baiklah Ibu Rosmiati Sain, di akhir kebersamaan kita ada last statement, ada harapan yang ingin disampaikan kepada para perempuan di luar sana, baik itu mereka yang saat ini dikategorikan sebagai perempuan berhadapan dengan hukum, baik itu perempuan yang sedang menjadi korban ataupun juga dari korban menjadi pelaku. Ini ada yang ingin disampaikan kepada mereka. Silakan Ibu Rosmiati Sain. Iya, pada dasarnya kalau kita bicara penanganan korban kekerasan seksual, itu kami berharap agar apa yang ada di dalam Undang-Undang TPKS itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan dan persoalan pengalaman korban. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga selain penanganan yang dilakukan juga kita semua melakukan upaya pencegahan. Kita semua melakukan strategi-strategi termasuk melibatkan semua pihak untuk melakukan upaya pencegahan. Dan yang pasti karena di dalam undang-undang ini syarat akan terobosan hukum dan terobosan pemulihan, mari kita sama-sama dan semua juga aparat penegak hukum untuk betul-betul mengimplementasikan undang-undang ini agar betul-betul dapat memberikan perlindungan kepada korban secara komprehensif dan maksimal. Bukan hanya korban yang dipulihkan, tetapi termasuk juga pihak keluarga dan pihak lingkungan. Saya kira itu. Dan intinya LBH Apik ini siap memberikan pendampingan ya. Intinya siap memberikan perlindungan, pendampingan dan perlindungan terhadap korban. Baiklah, terima kasih kalau begitu untuk waktunya Ibu Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Sulawesi Selatan, sudah bersama kami mengedukasi masyarakat khususnya para perempuan ya terkait UU TPKS yang banyak sekali terobosan-terobosan baru yang boleh dikatakan ini memberikan perlindungan kepada para perempuan. Terima kasih, sukses terus ini dalam mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita ya, Ibu Rosmiati Sain. Beliau adalah Direktur LBH Apik Sulsel yang sudah membahas terkait topik kita perlindungan korban dan juga terobosan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengarus Utamaan Gender hari ini, hari Senin 13 Juni 2022. Saya Arti Alfian bersama dengan tim teknik, ada rekan Maman mengucapkan terima kasih. Kita sudahi kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.